Yaitu pertama-tama di dalam firman Tuhan diterangkan tentang hari Sabat. Bagaimana mengutamakan hari Sabat. Kemudian persiapan untuk pembuatan untuk mendirikan kemah suci. Dan kemudian kita tahu untuk mendirikan itu Tuhan meminta supaya umat Israel memberi persembahan khusus. Kemudian mengangkat kedua orang ahli. Jadi di dalam mengerjakan pekerjaan Bapa Yahweh, Tuhan sediakan orang-orang yang ahli. Tapi itu kita bersyukur, berterima kasih. Tuhan mulai mengirimkan kepada kita orang-orang yang membantu kami untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan Bapa Yahweh. Kita minta supaya semua kelengkapan-kelengkapan Tuhan ada bersama dengan kita. Saya masih ingat pada waktu pertama-tama saya melayani pekerjaan Bapa Yahweh. Saya membaca di dalam kitab Perjanjian Baru bahwa Tuhan menyiapkan para jawatan Tuhan di dalam jemaat. Dan itu yang saya minta pada waktu itu. Itu 50 tahun yang lalu, saudara. Dan Tuhan mengirim, Tuhan menetapkan beberapa orang di dalam jemaat. Baik itu yang namanya rasul, yaitu seorang yang akan diutus Tuhan untuk melayani pekerjaan Bapa Yahweh. Ada para nabi yang menunjuk kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh banyak orang untuk memperbaikinya. Kemudian ada para penginjil yang memberitakan Injil kemana-mana. Dan kemudian menetapkan dalam kehidupan jemaat adalah para pelayan Tuhan yang ada. Kalau di dalam jemaat disebut, kalau dalam terjemahan lama disebut penolong. Atau yang terkenal dulu zaman dulu sebelum Perang Dunia Kedua, di Manado pendeta bukan disebut pendeta. Pendeta hanya orang-orang Belanda. Tetapi yang pembantu pendeta disebut penolong. Sebab itu ada dulu dikenal dengan penolong. Nah sekarang penolong itu menjadi diaken. Dan kemudian ada yang menjadi pemimpin. Ada yang mengerjakan pekerjaan Bapa Yahweh. Semuanya Tuhan sediakan. Dan itu yang Tuhan siapkan bagi kita. Tapi itu saudara, belum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam, Bapa Yahweh, kami datang bersyukur, berterima kasih kepadamu. Engkau telah memberikan kebenaran firman-Mu bagi kami pada hari ini, untuk kami lakukan perkara-perkara yang Engkau sediakan bagi kami. Oleh sebab itu, biarlah berkat-Mu turun atas kehidupan hamba-Mu, untuk menguraikan kebenaran firman-Mu. Beri hamba-Mu kemampuan dan kekuatan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Supaya apa yang Engkau rindukan terjadi di dalam kehidupan kami boleh kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami pada hari ini. Supaya kebenaran firman-Mu menjadi bagian kehidupan kami untuk kami laksanakan tugas-tugas dan panggilan-Mu. Terima kasih Bapa. Bisem Yeshua Hamasyasar Hasalom, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di dalam kisah Keluaran 35 ada hari Sabat, ada persiapan untuk pembuatan kemah suci dan persembahan yang harus dibawa oleh umat Israel. Baru kemudian tentang kedua orang yang menjadi andalan di dalam mengerjakan pekerjaan Bapa Yahweh, yaitu Besaleel dan Oholiab. Kemudian pembangunan bagaimana kita mendirikan tabernakel itu, kemah suci itu. Nah, kemudian pada waktu menempatinya, maka kita lihat sangat berbeda dengan cara cara duniawi.
Biasanya kita mulai dari halaman baru masuk. Tapi di sini kita lihat Tuhan menempatkan di dalam berjemaat itu meletakkan dasarnya dulu apa? Tabut perjanjian, di mana dia hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, tabut perjanjian ini saudara, ada satu masa tabut itu hilang. Tabut itu tidak ada di tengah-tengah umatnya. Yaitu pada masa di mana waktu Israel memberontak kepada Bapa Yahweh, maka semua peralatan di bait suci di Yerusalem diangkut oleh Nebukadnezar dibawa ke Babylon. Tetapi di sana tidak disebut bahwa Nebukadnezar membawa tabut, tidak. Begitu juga pada waktu mereka kembali. Mereka tidak membuat kembali tabut. Kenapa? Tuhan tidak mengizinkan pembuatan tabut itu kembali. Karena tabut itu sebenarnya kalau kita baca dalam firman Tuhan, di dalam Wahyu pasal 11, saudara baca di sana, kita akan lihat langit akan terbuka dan kemah suci yang di surga kelihatan. Maka apa yang terjadi? Maka dari sana turun tabut perjanjian itu. Jadi kita nggak usah pusing tabut itu ada di mana. Karena pada waktu umat Israel berontak kepada Bapa Yahweh, maka tabut itu kembali kepada Tuhan. Itu terdapat di dalam Wahyu pasal 11. Karena saya ayat yang ke-19. Saudara boleh baca itu di sana. Bahwa tabut Tuhan kembali ke tempatnya. Sebab itu kita perlu berhati-hati. Oleh sebab itu di dalam setiap acara Tuhan kita harus meletakkan dasarnya, yaitu kembali kepada Bapa Yahweh Elohim. Di mana dia datang berfirman. Kalau selama ini itu hilang di dalam kehidupan kita umat manusia, kita percaya bahwa tangan Tuhan akan mengulurkan, memberi pertolongan kepada kita untuk mengerti. Mari kita yang ada di akhir masa ini berdoa supaya tabut itu kita boleh lihat dia akan turun dari surga. Karena itu berdasarkan apa yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam kitab Wahyu pasal 11. Lebih baik saya bacakan supaya kita sama-sama mengikutinya. Wahyu 11 ayat 19 berbunyi, lalu terbukalah tempat kudus Elohim di surga, dan terlihatlah tabut perjanjiannya yang ada di tempat kudusnya. Lalu terjadilah kilat menyambar dan suara gemuruh, guntur, dan yang menggelegar, gempa bumi, dan hujan es yang dahsyat, saudara. Jadi tabut itu udah balik ke atas, bukan di bawah lagi. Bahwa itu akan datang, kita akan melihatnya. Itu terbuka untuk kita lihat. Sebab itu saudara, kita patut bersyukur dan berterima kasih. Kalau orang ribut, mau bikin tabut lagi. Orang Israel juga demikian. Tetapi kita yang mengerti kebenaran firman Bapa Yahweh, kita tahu bahwa tabut itu ada di mana. Itu ada kembali di surga. Dan itu langit akan terbuka dan kita akan melihat tabut perjanjian yang ada di sana. Itu yang perlu kita yakini di dalam kehidupan kita. Jadi untuk meletakkan atau mentabiskan satu pelayanan pekerjaan Bapa Yahweh, kalau menurut firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, maka kita tempatkan dahulu tabut perjanjian itu, di mana Tuhan bersemayan di dalamnya. Kita harus cari itu supaya dia datang beracara melalui kehidupan kita. Ini tugas hamba-hamba Tuhan. Tugas kita sebagai pelayan Tuhan. Yang mau melayani akan pekerjaannya, kita harus mengutamakan dia. Apa yang terisi dari tabut? Tentunya kita tahu. Isi tabut itu ada 2 loh batu. Yaitu 10 hukum yang harus kita beritakan.
dalam menjalankan pelayanan pekerjaan Bapa Yahweh. Tiap hari Sabat kita membaca 10 hukum. Karena itu yang difirmankan oleh Bapa Yahweh. Supaya manusia tahu bahwa kita harus kembali kepada jalan kebenaran. Kita meletakkan tabut perjanjian itu di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita bangun itu. Saudara. Baru kemudian sesudah tabut maka di dalam firman Tuhan kita tahu bahwa baru Tuhan menyediakan yang di depan. Tabut perjanjiannya tempatnya di tempat yang ruang Maha Kudus. Baru kemudian kita tahu ada ruang suci. Ruang suci itu apa isinya? Yaitu pertama meja roti dan kaki dian. Dan ada altar dupa atau mezbah dupa. Saudara. Ada 3 di situ. Itu sebabnya di dalam ruang suci ini Tuhan bilang orang yang mau menyembah Dia harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Menyembah itu ada di tempat altar dupa, mezbah dupa. Nah, ini ada mezbah dupa. Itu tempat untuk penyembahan. Baru kemudian ada meja roti. Meja roti itu ada tentang firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang ada di sini itu ada 2 saf atau dua tingkat. Ada 2 roti yang disusun bertingkat, ada 6, angka 6 dan angka 6. Itu sebabnya belum tentu firman Tuhan yang kita dengar itu semua masuk di telinga kita. Banyak kali firman Tuhan yang Tuhan dibawakan oleh kehidupan para hamba Tuhan bukan yang diurapi oleh Tuhan, tetapi dari hasil pikirannya. Nah, inilah yang terbuang. Demikian juga apa yang terjadi di kaki dian. Di kaki dian ini sebenarnya ada 7 kaki dian, tetapi bila mana kita bawa masuk di dalam kemah, bukan kalau di kemah suci hanya 1 kaki dian. Tetapi di dalam bait suci yang besar itu ada 5 kaki dian di sebelah kiri dan 5 kaki dian di sebelah kanan. Jadi ada angka 5. Nah, inilah yang dilambangkan oleh dalam perjanjian baru kita kenal dengan Matius pasal 25. Ada 10 anak darah. 5 yang bertahan dan 5 yang terbuang. Udah di kemah suci, sudah di dalam itu, toh masih ada yang terbuang. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita mencari tahu rahasia siapa dari 5 anak darah yang bijaksana itu, mereka itu adalah yang ada di kaki dian. Mereka tidak keluar. Kenapa? Karena di kaki dian itu ada 2 pohon zaitun yang mengaliri minyak ke kaki dian. Sebab itu mereka tetap ada persediaan minyak. Kenapa yang di luar cari-cari minyak? Karena mereka tidak ada sumbernya, saudara. Sumber minyaknya tidak ada. Nah, inilah yang perlu saudara dan saya ketahui supaya kita mau masuk. Jangan saudara berpikir, kita kan sudah karismatik, kita sudah punya karunia. Belum tentu karunia-karunia yang ada pada saudara sekarang ini murni daripada Tuhan. Masih banyak yang tercampur di dalamnya. Kalau saudara tidak ada bersandar kepada kaki dian, yaitu yang ada di dalam mezbah, di dalam ruang kudus, yang menerima aliran minyak dari pohon zaitun, maka saudara tidak akan mendapatkannya. Dan ini adalah rahasia. Kenapa kita kembali ke akar Ibrani? Mengapa kita kembali ke akar orang Israel? Karena kepada mereka sudah dipercayakan firman itu. Jaminan janji-janji Tuhan ada di sana. Itu sebabnya kami berusaha untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kita beribadah sebagaimana umat Israel beribadah mula-mula.
Dan itulah yang mendapat sumber minyak. Melalui, kalau saudara lihat di belakang saya, ada gambar tentang 2 pohon zaitun yang ada mengaliri minyak ke kaki dia. Itu adalah berbicara apa yang tertulis di dalam kitab Zakaria pasal 4. Nah, ini yang sedang kita laksanakan sekarang. Supaya kita maju di dalam Tuhan. Supaya kita mau memberikan kehidupan kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena waktunya sudah singkat, saudara. Saudara, kalau kita melihat situasi dan kondisi dunia, sudah tidak menentu saat ini. Tetapi apakah gereja bangkit untuk itu? Tidak, saudara. Mereka dalam keadaan tidur. Mereka tidak mau tahu. Semua hanya apa yang sudah ada, ya sudah demikian. Mereka tidak mau mengerti, tidak mau ada penelitian kebenaran firman Tuhan datangnya dari mana. Nama Bapa Yahweh aja susah untuk diterima. Sedangkan dia sendiri berbicara kepada Musa. Katakan kepada Firaun, apabila orang bertanya kepadamu, siapa yang menyuruh kamu untuk pergi menyembah di padang belantara? Pada waktu kitab Keluaran. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 18 dikatakan dalam bahasa Ibrani. Katakan kepada Firaun, Ani Yahweh Elohi Kaha Ibrim. Aku Yahweh Elohim orang Ibrani yang menyuruh kamu keluar. Bukan hanya 1 kali. Ada berkali-kali, sampai 6 atau 7 kali terdapat di dalam firman Tuhan tentang nama Bapa Yahweh. Tetapi itu hilang. Dihilangkan oleh orang-orang. Dihilangkan oleh orang Israel sendiri. Buktinya orang Israel sendiri sampai sekarang takut menyebut nama Yahweh. Mereka hanya menyebutnya dengan Adonai atau Hashem. Tidak berani. Tertulis dalam firman Tuhan. Dan ada ayat mengatakan, jangan engkau melampaui apa yang tertulis. Terdapat di dalam apa? Di dalam 1 Korintus pasal 5 ya. Sudah cari itu di sana. Jangan engkau melampaui apa yang tertulis. Yang tertulis Yahweh, mereka baca Adonai. Sebenarnya Yahweh dirubah dengan kata Tuhan huruf besar. Sehingga tidak ada arti sama sekali. Tapi bagi kita, umat Nasrani yang beribadah di hari Sabat, kita lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbahagialah saudara dan saya yang mengikuti acara Tuhan ini. Saya bukan ingin memaksa. Sudah 24 tahun boleh bilang saya berusaha mulai mengerjakan pekerjaan Tuhan masuk dalam akar Ibrani. Tetapi yang saya lihat perkembangan kita hanya itu dari hari ke hari hanya itu aja. Nggak ada banyak, saudara. Karena memang untuk masuk di dalam akar Ibrani ini tidak semua orang terpilih untuk itu. Boleh banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Berbahagialah saudara dan saya yang termasuk orang yang menjadi dipilih oleh Bapa Yahweh. Kita harus bersyukur dan berterima kasih. Karena Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta tetap menyertai kehidupan kita dengan berkat-berkat dan anugerahnya. Amin, saudara. Dan ini yang perlu kita hayati bersama. Di dalam pembuatan tema suci ini ada ketentuan-ketentuan yang mendasar. Karena untuk membangun kemah suci bukan atas kemauan Musa. Tidak. Harus menurut petunjuk Tuhan. Kita mau mendirikan satu jemaat pun harus demikian. Kita harus melihat petunjuk Tuhan untuk kita apa. Dan inilah yang kami lakukan sekarang. Saya pakai kippah, saya pakai talit. Orang marah pada waktu saya mulai memakai talit. Tapi apa saya pedulikan orang yang mau marah? Tidak. Kita jalan terus saja.
Karena yang kita lakukan itu firman Tuhan. Kita harus mempersiapkan kebenaran firman Tuhan itu. Karena itu yang harus kita ikuti. Banyak orang melakukan. Bukan nanti banyak. Bukan nanti bersama-sama untuk masuk ke surga. Bukan, saudara. Kita masuk sendiri-sendiri. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, jalan masuk di dalam kerajaannya itu sangat sempit. Dengan berarti banyak aturan yang harus kita lakukan. Tapi Tuhan begitu baik. Dia mulai menebus kehidupan kita manusia. Itu sebabnya pada waktu penebusan umat Israel mula-mula, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Mengorbankan domba dulu pada tanggal 14 Tisri. 14 Nisan. Itu berbicara tentang kematian Yahshua HaMashiach di puncak Yulju. Itu terjadi di 14 Tisri sore. Dan dia 3 hari di dalam kubur. Berarti saudara, kalau di 14 Tisri, 15 Tisri 1 hari, 16 Tisri 2 hari, 17 Tisri dia baru bangkit dari antara orang mati. Kalau orang bilang dia bangkit hari Minggu, nggak ada yang tertulis demikian. Memang pada waktu itu terjadi pada hari Minggu pagi katanya. Sebenarnya hari Minggu pada waktu hari Sabat berakhir. Saudara, di saat itu Tuhan sudah bangkit. Tapi itu kita tidak usah membicarakan, nanti Tuhan mengatur langkah-langkah kita untuk sampai ke sana. Posisi kita sekarang melalui firman Tuhan, kita lagi dipersiapkan oleh Tuhan untuk membangun kemahnya, kemah sucinya. Siapa kemah suci itu? Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Apa? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah tempat kediamannya Roh Kudus itu? Kita ini, dia datang berkemah di tengah-tengah kita. Dia diam di dalam kehidupan kita. Dia bukan diam di mana. Dia diam di dalam hati kita. Tapi banyak orang tidak mengerti. Banyak orang boleh menjadi. Saya ambil satu contoh. Saya melihat ada rekan kerja saya. Saya melihat. Ini yang di Jakarta, saudara. Dia sudah diangkat menjadi bagian daripada pengerja di gereja. Gerejanya besar. Tapi orang yang sudah diangkat ini masuk di dalam pekerjaannya. Dia tidak menerapkan apa yang ada padanya. Berarti apa, saudara? Itu cuma-cuma. Dia jadi majelis gereja, menjadi pengerja di dalam gereja. Kalau di dalam kehidupannya sehari-hari dia tidak terapkan kehidupannya itu berdasarkan apa yang dia imani. Ini yang menjadi persoalan kita sekarang. Bagaimana orang mencontoh teladani kita? Kalau kita tidak menjelaskan atau kita tidak melakukan apa yang kita terima dari Tuhan. Dan hanya sedikit sekali orang yang sedemikian. Saya masih ingat di tahun 80-90 saya di Jakarta. Saya melayani orang-orang banyak. Saya melayani keluarga Pak Thalasian Teori almarhum. Pertemuan saya dengan beliau, keluarganya ini. Anak-anaknya 3 anak laki-laki. Dia kan orang kaya. Tapi itu narkoba semua.
Dia titip saya di tengah-tengah pelayanan pada waktu itu. Pak, saya titip anak saya, tolong berdoa. Dia nggak kasih tahu saya bahwa anaknya narkoba. Jadi setiap kali saya khotbah, saya harus cari dulu, ada nggak anaknya? Anaknya sudah sewa orang. Saya tanya, mana anaknya Pak itu? Oh, ada yang angkat tangan di belakang. Nggak tahu, bukan dia. Selesai khotbah, saya langsung diambil alih oleh panitia. Saya langsung ke kamar, di mana karena anak itu tidur di tempat saya menginap. Saya lihat dia lagi sedang teler di bawah tempat tidur. Jadi belum tentu kehidupan orang tuanya hebat. Dan anak-anaknya dibawa kepada Tuhan. Ini yang menjadi persoalan. Baru-baru ini kan ada persoalan besar di negara kita. Seorang pejabat, anak pejabat terasa hebat sehingga berani menganiaya anak orang lain. Heboh. Itu tandanya, saudara. Apakah orang-orang ini mempunyai hati sesuai dengan yang dia imani? Tidak, saudara. Itu sebabnya kita perlu kembali kepada Tuhan. Karena tidak kita meletakkan dasar yang benar, akibatnya Tuhan tidak menempati kehidupan mereka. Kalau kita belajar kemah suci yang terkenal dengan bahasa Latinnya di kita, tabernakel, itu bahasa Latin, bukan bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ibrani ya miskan. Miskan ini tempat di mana Tuhan berdiam. Karena kalau kita baca Keluaran pasal 40, Tuhan berbicara kepada Musa, hendaklah engkau mendirikan kemah suci dan kemah pertemuan. Ada dua berarti. Ada kemah suci, itu adalah miskan, miskenoteka, Israel. Dan yang kedua adalah ohel. Ohel itu adalah tempat berkumpul seperti kita. Kalau kita sekarang kita kenal, ohel itu gereja. Bangunan gereja, tempat orang kumpul. Kalau gereja yang rohani disebut apa? Ya. Di dalam bahasa Ibrani ada. Itulah miskan. Kalau organisasi di Alkitab nggak ada. Nggak ditulis organisasi gereja. Tapi itu hari-hari ini saya pikir daripada kita ribut-ribut di organisasi, udah datang pada pikiran saya, ngapain kita berorganisasi? Secara duniawi juga sepertinya kita tidak dianggap, saudara. Jadi kita nggak perlu. Tapi secara orang dunia, ya kita harus lakukan. Karena kita ada di dunia. Kecuali sudah berlaku hukum-hukum yang berdasarkan apa yang ditulis di dalam Matius pasal 24. Sedangkan kita baik-baik aja, orang lapor kita, saudara. Karena mereka tidak menghendaki orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi siap-siap aja. Kalau sudah memang waktunya, kita harus menderita. Tetapi saya percaya, penderitaan umat Israel yang ada di Mesir pada waktu dia mengeluarkan umat Israel dari Mesir. Apakah umat Israel kena dengan tulah itu? Tidak, saudara. Mereka dijauhkan oleh Tuhan.
Hanya khusus untuk orang-orang yang memang untuk dicelakakan oleh Tuhan. Dan itu saya percaya akan terjadi bagi kita. Tuhan melindungi kehidupan kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dia nggak akan pernah biarkan. Cara manusia, saya sebentar lagi berusia 83 tahun. Tubuh jasmani saya, kalau harusnya check out itu tanggal 28 Desember yang lalu sudah check out, sudah. Tapi Tuhan masih baik. Masih memberikan waktu untuk saya beraktivitas. Karena belum selesai tugas kita. Hanya katakan kalau Tuhan mau, saya tetap beraktivitas, berikan kami kekuatan kembali. Dan puji Bapa Yahweh, kekuatan baru menjadi bagian saya. Kalau secara manusia, berdiri aja ini masih sudah susah, saudara. Ya. Tetapi Tuhan Maha Baik. Dia masih memberikan saya kekuatan, kemampuan teristimewa untuk berpikir kembali. Tuhan tetap memberikan hikmat akal budi sorgawi. Supaya orang datang pada jalan kebenaran. Ini yang Tuhan berikan. Masih banyak. Itu sebabnya saya punya kerinduan ada banyak orang datang. Saya ingin membagikan apa yang ada pada saya. Yang sudah 50 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Mau membagikan. Masih banyak yang perlu saya bagikan. Kalau saudara mau belajar datang. Selama masih ada saya. Kalau sudah nggak ada, saudara mau belajar dari mana? Saya bersyukur pengalaman 50 tahun saya di dalam melayani pekerjaan Tuhan dalam banyak perkara. Saya dipanggil melayani pekerjaan Tuhan melalui pekerjaan rohani, pekerjaan roh. Saya tahu. Saya belum sekolah Alkitab, tapi di saat itu saya membuka sekolah Alkitab. Saya bersyukur, berterima kasih untuk kasih Tuhan itu. Baru setelah 20 tahun saya melayani, baru saya masuk di dalam lingkungan sekolah. Dan sampai sekarang saya masih dipakai menjadi seorang dosen untuk memberitakan ataupun mengajar. Tadi malam aja masih dari Papua. Masih minta tolong supaya saya memberikan mereka masukan-masukan tentang apa yang harus mereka kerjakan. Dan saya bersyukur kemampuan itu datangnya karena Tuhan menghendaki kita melayani pekerjaan Tuhan. Sebab itu tiap pagi mau makan tetap saya berdoa supaya Tuhan tetapkan kami sebagai imamat yang rajani. Untuk menjadi imamat itu tidak sembarangan. Tuhan menetapkan sebenarnya yang imam itu hanya orang Lewi. Tapi kita bersyukur masih ada dispensasi yang Tuhan berikan berdasarkan Yesaya 56. Saudara baca Yesaya 56. Mulai ayat 6 di sana dikatakan, orang-orang asing yang datang menggabungkan diri kepada Yahweh. Mau mengasihi nama Yahweh. Untuk menjadi hamba-hambanya. Nah itu satu hal yang istimewa. Tuhan membukakan pintu gerbang baru untuk kita. Buktinya, Yeshua HaMashiach datang ke dalam dunia. Apa dia masuk ke dalam bait suci? Tidak, dia mencari murid-muridnya bukan di dalam bait suci.
Karena di bait suci itu tempatnya orang-orang Saduki, orang-orang keturunan Sadok, atau orang-orang Lewi yang melayani pekerjaan Tuhan di sana. Apa itu yang dia lakukan? Tidak. Oh, dia pergi kemana? Ke para nelayan di pinggir pantai. Dia panggil para penjala ikan. Karena menjala ikan dengan menjala manusia sama. Kita menghadapi dunia, jala kita terbatas. Tapi kita boleh mengerjakan pekerjaannya. Tuhan memanggil Yeshua Hamasya, memanggil para muridnya. Ada juga sih orang Lewi. Siapa yang orang Lewi? Pemungut cukai itu loh. Ya kan? Dia kan orang Lewi. Tapi duduknya di pinggir jalan narik cukai. Di zaman perjanjian baru tahun 223 tahun yang lalu aja sudah ada itu. Tapi harusnya dia orang Lewi. Tugasnya di mana? Harusnya di bait suci. Kenapa dia ada di jalan? Berarti itu suatu penyelewengan. Tapi itu tandanya Tuhan mencari orang yang sudah jauh. Sebenarnya mungkin si Lewi ini itu memang lari dari panggilan. Tapi Tuhan memanggil dia menjadi muridnya kan. Jadi segala sesuatu kita tidak usah merasa diri terlalu sibuk, kita terlalu susah, saya tidak mau dipakai oleh Tuhan. Tidak. Semua orang Tuhan mau untuk melayani pekerjaan. Asal dia menyerahkan diri. Kalau mau menyerahkan diri, pasti Tuhan akan pakai. Tapi jangan kita membatasi diri kita. Oh, saya cuma begini. Enggak. Serahkan aja dirimu. Maka Tuhan akan memakai kehidupan kita menurut jalan dan rencananya. Firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini adalah untuk memberikan kepada kita pengertian, kedudukan mulai dari tabut perjanjian, kepada meja roti, kepada kaki dian, apalagi kepada mezbah dupa, bahkan di mana dikatakan, oh ada minyak urapan. Minyak urapan bukan main-main, saudara. Jangan mempermainkan minyak urapan. Membuat minyak urapan aja kita memasukkannya itu ada sanksinya. Kalau minyak urapan memang yang khusus boleh, cari aja ke Israel. Mungkin ada lagi yang khusus di sana. Kemudian kita melihat mengenai mezbah korban bakaran, persembahan bakaran. Tuhan membuat semuanya. Aturan-aturannya ada. Tinggal kita menjalankannya. Di dalam perjanjian baru semua tertulis kok. Paulus jelas menulis di dalam Kisah Rasul 1 Korintus pasal 12, 13 dan 14. Tugas-tugas keimaman, tugas-tugas pelayanan pekerjaan Tuhan ada di sana. Bukan tidak ada, semua ada. Tinggal kita mau menelitinya atau tidak. Dan menyerahkan kehidupan kita supaya kita ditetapkan oleh Tuhan untuk menduduki jabatannya. Jabatan pelayanan di dalam pekerjaannya. Mungkin saya boleh baca 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus 12 mulai ayat 28 dikatakan apa di sana? Satu Korintus pasal 12. Dan sekarang Elohim telah menempatkan setiap anggota itu pada tubuh seperti yang Dia kehendaki. Tetapi jika semuanya telah satu anggota, lalu di manakah tubuh?
Jadi Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita seperti tubuh manusia. Ada yang kaki, ada yang tangan, ada yang mata, ada yang telinga. Itu semua Tuhan tetapkan. Sebab itu saudaraku yang kekasih, semua Tuhan sediakan. Tinggal kita mau lakukan atau tidak. Kita mau membaca. Kalau kita meminta supaya Tuhan tetapkan di dalam jemaat kita jabatan-jabatan Tuhan yang ada. Pertama dia bilang apa? Pertama dia bilang ada rasul, ada nabi, ada guru di sana. Kemudian ada yang mengerjakan mujizat, ada yang mengerjakan kesembuhan, ada yang memimpin, ada yang melayani, dan ada yang berbahasa roh katanya. Bahkan ada yang mengartikan bahasa itu. Tidak semua orang tahu. Tidak semua gereja melakukannya. Berbahagialah kalau saudara melakukan, tetapi lakukan yang benar. Jangan cuma ambil ayat itu, tapi saudara lupakan hari Sabat. Saudara boleh ambil ayat-ayat itu, tetapi saudara tidak meletakkan pada dasar yang sesungguhnya. Maka saudara tetap bersalah. Sebab itu, kerinduan saya supaya kita tetap bersama dengan Tuhan untuk kita melakukan kehendak-Nya. Amin. Bapa Yahweh menyertai kehidupan kita. Saya percaya janji Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau minta supaya Tuhan berikan keteguhan hati kepada kita untuk kita melayani pekerjaannya.